Rekan-rekan, selamat datang di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan perlukah menunggu peraturan pemerintah tentang manajemen ASN agar seleksi P3K ini diangkat. Seleksi P3K ini dilaksanakan maksud saya oleh karena memang selama ini yang beredar bahwa eh, pengangkatan honorer menjadi P3K itu dilakukan setelah peraturan pemerintah tentang manajemen ASN sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN itu ditetapkan. Kita bahas di video ini. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak secara lengkap agar rekan-rekan terus mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Sebelum kita membahas hal itu dan kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi terbaru seputar honorer dan P3K dan pegawai negeri sipil. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa pemerintah telah mengupayakan penyelesaian non-ASN atau honorer untuk bisa diangkat menjadi P3K itu dengan menetapkan 3 regulasi sebagai dasar pelaksanaan pengangkatan honorer menjadi P3K. 3 regulasi tersebut yakni Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K. Nah, aturan ini merupakan aturan yang mengatur mekanisme pengangkatan honorer teknis administrasi menjadi P3K. Kemudian yang kedua, Kemenpan RB nomor 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk kesehatan, dan Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Jadi rekan-rekan bisa men-searching di Google dan silakan di-download 3 regulasi ini sebagai juknis pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024. Nah, rekan-rekan sekalian, Menteri Anas juga menyampaikan permohonan maaf karena peraturan pemerintah manajemen ASN belum bisa diterbitkan. Nah, peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ini sebenarnya adalah aturan wajib karena merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Sebenarnya peraturan pemerintah ini harus terbit pada bulan April sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Menpan membeberkan sejumlah hal yang menyebabkan pembahasan RPP manajemen ASN molor dari target yang ditentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mestinya sudah terbit pada bulan April tahun 2024. Antara lain karena banyaknya substansi yang diatur dalam rancangan PP manajemen ASN ini. Ia juga mengungkapkan bahwa substansi masalah yang diatur di RPP manajemen ASN ini cukup kompleks, namun dikatakan bahwa penyelesaian masalah honorer tidak harus menunggu terbitnya PP manajemen P3K. Jadi rekan-rekan, jadi ternyata penyelesaian tenaga honorer ini alhamdulillah tidak harus menunggu peraturan pemerintah tentang manajemen ASN termasuk PP manajemen P3K. Ini berita yang gembira kepada kita sekalian, khususnya rekan-rekan honorer, oleh karena tidak perlu menunggu PP manajemen ASN untuk bisa diangkat menjadi ASN. Pengadaan P3K 2024 itu bisa dilakukan dengan berpedoman pada 3 Kemenpan RB yang sudah diterbitkan. Nah, rekan-rekan, Menpan menegaskan bahwa penyelesaian non-ASN ini sebenarnya tidak harus menunggu RPP selesai. Pada pengadaan P3K tahun 2024, pemerintah telah menyiapkan formasi P3K untuk pelamar non-ASN itu sejumlah 1.031.000 orang. Jadi apa yang dikatakan Menpan ini sekaligus bisa menjawab kekhawatiran sebagian besar honorer terhadap belum ditetapkannya PP manajemen ASN. Banyak yang beranggapan bahwa dengan tidak ditetapkannya PP manajemen ASN ini maka P3K atau honorer itu tidak bisa diangkat menjadi P3K. Menteri Anas juga menyinggung bahwa pegawai honorer yang akan diangkat menjadi P3K part-time atau P3K paruh waktu. Nah, ini untuk kriteria P3K. Menpan sudah menyinggung di hadapan Komisi 5 DPR RI bahwa pelamar yang terdata sebagai non-ASN pada database BKN yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik diangkat menjadi P3K penuh waktu. Namun pelamar yang belum mendapatkan peringkat terbaik
dan belum sesuai dengan lowongan formasi akan dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Jadi ini solusi bagi honorer yang tidak lulus di seleksi ini, bahwa mereka-mereka ini dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu apabila memang tidak berhasil mendapatkan kuota formasi di seleksi P3K tahun 2000. Nah, rekan-rekan, meskipun demikian, sebenarnya PP Manajemen ASN ini sangat penting bagi honorer. Oleh karena memang PP ini merupakan aturan pasti untuk penataan atau penyelesaian persoalan tenaga honorer. Sehingga atas dasar itu, Ketua Komisi 2 DPR RI pada saat rapat dengar pendapat bersama dengan Kemenpan RB langsung langsung ngegas Kemenpan RB oleh karena lambannya progres pemerintah di dalam menetapkan dan membahas PP Manajemen ASN. Ketua Komisi 2 DPR RI sendiri Ahmad Doli Kurnia langsung menyampaikan kalimat menohok saat menyinggung masalah penyelesaian honorer yang berkaitan dengan rancangan PP Manajemen ASN. Pada rapat dengar pendapat itu, Doli Kurnia mengungkapkan kejengkelannya atas lambatnya penyusunan sejumlah peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Salah satunya yang diharapkan jutaan tenaga honorer adalah peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang diharapkan memuat regulasi mengenai penataan non-ASN atau tenaga honorer. Diketahui bahwa PP Manajemen ASN yang ditunggu jutaan honorer hingga pekan ke-3 Agustus ini belum juga diterbitkan, alias molor dari tenggat waktu yang telah ditetapkan dan ditegaskan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yakni bulan April 2024. Jadi seharusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 ini, PP Manajemen ASN selaku aturan turunan itu harus ditetapkan dan disahkan pada bulan April 2024. Jadi dia meminta Menteri Anas untuk menjelaskan mengapa PP Manajemen ASN ini tidak kunjung juga diterbitkan. Nah, Doli pada kesempatan itu juga menilai bahwa aturan penyelesaian honorer itu sebenarnya selama ini tidak tegas. Jadi penyelesaian honorer seringkali berubah aturan. Semula ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan honorer itu jadi ASN akan dituangkan di dalam Undang-Undang ASN. Akan tetapi diturunkan lagi, berubah akan dituangkan dalam PP Manajemen ASN. Jadi selalu ada ketidakjelasan, ketidaktegasan. Jadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Doli Kurnia ini, bahwa memang mekanisme pengangkatan honorer ini tidak tegas. Tadinya memang mau diatur dalam Undang-Undang ASN, tetapi setelah Undang-Undang ASN ditetapkan, ternyata penyelesaian tenaga honorer tidak dijelaskan secara lengkap di undang-undang tersebut. Nah, mudah-mudahan di PP Manajemen ASN ini juga bisa dijelaskan secara lengkap terkait dengan mekanisme, syarat, dan cara pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Demikian rekan-rekan video ini. Jika masih ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.